Zaret Huang. Hehehe, tua bangka, akhirnya kamu muncul juga. Balvin kemudian meletakkan ponselnya. Pria itu lantas memicingkan matanya melihat pria paruh baya tersebut. Balvin, kamu juga tahu, bisnisku akhir-akhir ini tidak terlalu lancar. Uang ini aku akan mengembalikannya perlahan-lahan padamu, ujar Zaret Huang dengan serius. Kamu membayar aku. Apa kamu masih sanggup membayarku? Balvin mengatakannya dengan tidak senang. Memangnya aku tidak memiliki uang itu? Tua bangka Huang, aku jelaskan padamu, aku menyukai anak gadismu ini. Kamu juga tahu bukan? Biarkan dia bersamaku, aku akan menjamin kalian berdua akan hidup nyaman di kota Di. Jangan terus mempersulit diri sendiri. Balvin, kamu jangan terlalu keterlaluan, berikan aku sebuah jalan. Zaret Huang kemudian berjalan mendekati Balvin. Pria itu mengatakannya dengan sangat tulus. Waktu itu aku meminjam 1 juta RMB darimu, aku sudah membayar RMB 670.000. Jika tidak cukup, aku akan memberikan tempat ini padamu. Berikutnya kamu jangan datang ke tempatku mencariku lagi, bagaimana? Tanya pria tua itu dengan sangat putus asa. Kamu tua bangka sialan, berani tawar-menawar denganku. Balvin tertawa dingin, wajahnya terlihat sangat tidak senang. Pak, wajah Balvin berubah sangat sadis. Pria itu lantas menamparkan wajah Zaret Huang. Pria tua itu sampai mundur beberapa langkah. Dasar sialan, berani sekali mencari dua orang ini untuk melawanku. Apakah aku terlalu lunak padamu? Ujar Balvin dengan sangat dingin. Uhuk-uhuk, Zaret Huang kemudian batuk, wajahnya terlihat sangat lemah. Balvin, tolong beri aku sebuah kesempatan. Aku benar-benar tidak ingin melawanmu, aku tidak mengenal mereka berdua. Kamu juga sudah mendapatkan keuntungan dariku, untuk apa memaksa aku seperti ini? Jangan banyak cakap. Hari ini akulah yang membuat keputusan. Balvin marah besar kemudian mengatakan, orang-orangku akan segera tiba. Hari ini aku akan membawa anak gadismu denganku. Selain itu, jika kamu tidak segera membayar hutangmu, aku akan menutup tempat ini. Kemudian, dua orang sialan ini, hari ini jangan berpikir bisa keluar dari tempat ini hidup-hidup. Mengatakannya, Balvin kemudian melihat Cameron Lin dan juga Black Ye dengan tatapan sadis. Wajahnya benar-benar terlihat sangat tidak senang. Di mata pria itu, Cameron Lin dan Black Ye adalah dua orang yang datang karena diperintahkan oleh kakek tua Zaret Huang, berani sekali menghajar orang-orang Balvin di Gang Emerald. Benar-benar cari mati. Bos Zaret Huang masih memiliki berapa banyak hutang padamu? Cameron Lin kemudian berbicara dengan Balvin. Dia bertanya dengan tenang, aku akan membantunya membayar semuanya. Oh, mata Balvin terlihat mengeluarkan cahaya. Pria itu kemudian melihat Cameron Lin dengan tatapan penasaran. Ragu sejenak dia kemudian menjawab, kamu yang bayar. Kamu yang seperti ini sanggup membantunya membayar hutangnya. Mengatakan dengan datar, kamu katakan saja, berapa besar hutangnya padamu? Oh, menarik, kakek tua Zaret Huang, mungkinkah kamu sudah mengenal anak dari orang kaya yang tolol? Ingin membantunya membayar hutangnya. Balvin kemudian tertawa mengejek. Dia kemudian melihat Cameron Lin dengan tidak senang. Jika ditambah dengan bunga, dia memiliki hutang sebesar 36 juta RMB. Apa mahasiswa seperti dirimu sanggup membayarnya? Baiklah, aku akan segera mentransfer uang itu padamu. Berikutnya, kamu tidak boleh sekalipun muncul di hadapanku. Cameron Lin mengatakannya dengan datar. Ayo, sombong sekali nada bicaranya. Ujar Balvin dengan dingin, wajahnya terlihat seperti sedang mengejek. Bocah, urusanku, kamu tidak perlu ikut campur. Zaret Huang kemudian melihat Cameron Lin. Dia menatap pria itu, lantas mengatakan, hubungan keluargaku dengan keluargamu sudah berakhir. Aku tidak mengharapkan orang-orang dari keluargamu datang dan mengacaukan hidupku. Cameron Lin kemudian mengerutkan dahinya. Dia merasa sikap dari Zaret Huang agak aneh. Sepertinya, pria tua ini sangat tidak senang dengan kedatangannya. Dia tahu kalau dirinya adalah anggota keluarga Ki, tetapi sikapnya malah sedingin ini. Mungkinkah dalam hal ini adalah sesuatu yang tidak diketahuinya?
Terlebih lagi Cameron Lin dapat merasakan, Zareth Huang adalah seseorang yang sangat mahir bela diri. Mengapa pria ini sanggup bertahan pada kekejaman dari Balvin? Balvin, utangku, aku bisa sendiri membereskannya. Dia hanya orang biasa, tidak akan sanggup membayar sebanyak itu. Zareth Huang mengatakannya dengan serius. Oleh karena itu, urusan kita bicarakan saja di atas. Ini tidak ada urusannya dengan dua bocah ini, kamu juga jangan mempersulit mereka lagi. Pergi. Balvin kemudian mendorong pria tua itu ke samping, wajahnya memperlihatkan ancaman. Dia lantas berjalan mendekati Cameron Lin, kemudian duduk dengan sangat lantang. Pria itu duduk di hadapan Cameron Lin, tatapannya terlihat sangat sombong, kemudian melihat Cameron Lin dan menilainya dari atas ke bawah. Dia sangat serakah seperti melihat sebuah gunung zilong emas, sama sekali bukan orang. Tidak diragukan, bocah ini kelihatannya seperti anak orang kaya. Ujar Balvin sambil tertawa, lumayan juga, bocah ini masih sanggup membayar hutang tua Bangka Huang. Cameron Lin kemudian mengatakan dengan datar, uang di dalam kartu ini sudah cukup, pergi dan ambillah uang itu dengan kartu ini. Sambil mengatakannya, dia lantas melemparkan sebuah kartu bank ke hadapan Balvin. Balvin tersenyum dingin, dia sama sekali tidak melihat kartu tersebut, matanya melihat Cameron Lin dengan dingin. Memang benar kalau tua Bangka itu memiliki hutang 36 juta RMB padaku. Tapi jika kamu ingin menyelesaikan masalah ini, uang itu saja tidak akan cukup. Balvin kemudian mengancam, pengawal pribadimu sudah menghajar orangku, ini sama saja seperti menamparkan wajahku sendiri. Berdasarkan peraturan yang kubuat, aku harus menghancurkan salah satu tanganmu. Balvin mengatakannya dengan tenang, oleh karena itu, kamu masih harus menambahkan 50 juta padaku, total keseluruhannya adalah 80 juta RMB, kalau tidak, kamu jangan berpikir bisa keluar dari tempat ini hidup-hidup. Apa maksudmu? Tanya Cameron Lin dengan dingin. Apa maksudku? Hehe, bukankah kamu sangat suka ikut campur? Karena kamu mengira kalau kamu kaya raya, kamu merasa dirimu sangat hebat. Balvin kemudian mengatakannya dengan sangat kejam, hari ini aku akan memakan habis dirimu, jika kamu tidak menyuruh keluargamu membawa uang ke tempat ini, kamu akan kubuat cacat. Pria itu sudah melihat semuanya, dia ingin menguliti Cameron Lin, si anak orang kaya ini baru bisa merasa puas. Hah, Cameron Lin tersenyum dingin, pria itu kemudian menenggak tehnya. Balvin kemudian memicingkan matanya, semakin dia melihat Cameron Lin semakin dia merasa tidak senang, masih bisa minum teh dengan tenang. Hari ini aku akan membuatmu tidak lagi bisa minum teh. Sambil mengatakannya, Balvin kemudian mengambil teko teh panas yang ada di atas meja, dan menyiramkannya ke arah Cameron Lin. Pria itu melakukannya dengan sangat kejam. Kamu cari mati. Segera Cameron Lin kemudian memukul terbang teko tersebut, dia bangkit dan menahan Balvin, menahan pria itu di atas meja. Sebuah tamparan mendarat di wajah pria itu, di saat itu juga pria itu memuntahkan darah. Kamu, berani sekali kamu menamparkanku. Balvin mengatakannya dengan sangat tidak senang, wajahnya terlihat sangat sangar. Cameron Lin kemudian mengambil teko panas tersebut, dia membuka tutup teko dan menuangkannya ke atas tangan Balvin, air panas kemudian mengalir di tangan pria tersebut. Sedetik berikutnya, tangan dari Balvin melepuh. Aoh! Balvin memekik dengan suara yang sangat menyedihkan, rasa sakitnya membuat sekujur tubuhnya sampai bergetar. Pemandangan ini membuat saudara-saudara Balvin yang ada di tempat itu terkejut dan ketakutan, menatap pria asing ini dengan tatapan ketakutan. Bos Zareth Huang, aku tidak akan basa-basi denganmu lagi. Cameron Lin kemudian melihat ke arah Zareth Huang, dengan sungguh-sungguh dia mengatakan, tidak peduli apa yang telah terjadi padamu dulu, aku akan membantumu mendapatkan keadilan. Hari ini aku datang dengan tujuan mengajakmu keluar dari tempat ini. Zareth Huang kemudian menghela nafas, dia menggelengkan kepalanya, mengatakan, Tuan Muda Cameron, aku mohon agar Anda tidak memaksaku. Aku sudah lama merasa kecewa pada semuanya, aku juga tidak berhutang budi pada keluarga Ki.
tidak berhutang budi pada keluarga Qi. Cameron Lin kemudian mengerutkan dahinya, dia menatap Zareth Huang dengan tajam. Benar sekali. Zareth Huang kemudian menghela nafas, wajah pria itu terlihat sangat sedih. Waktu itu aku sudah melakukan begitu banyak hal demi keluarga Qi. Aku juga sudah membayar dengan bayaran yang sangat besar. Sejak saat itu, aku tidak ingin menanyakan hal apapun lagi. Mendengar hal tersebut, wajah Cameron Lin terlihat terkejut. Mendengar apa yang dikatakan oleh Zareth Huang, jelas sekali maksudnya dia sudah melakukan sesuatu untuk kakeknya. Dasar sialan, kamu tidak melepaskanku. Apa kamu ingin mati? Sialan, dari mana kamu berasal? Berani sekali melakukan hal kurang ajar seperti ini di Gang Emerald. Orang-orang yang sudah terjatuh di lantai dihajar oleh Black Ye, semuanya bangkit, mereka dengan tidak senang melihat Cameron Lin. Dalam pandangan mereka, bocah yang bisa mengenal pria tua bangka seperti Zareth Huang, bisa sehebat apa? Berani sekali menyentuh Balvin di tempat ini. Bahkan dia bersikap kejam seperti ini. Bukankah ini adalah sesuatu yang dilakukan orang yang sudah bosan hidup? Cameron Lin kemudian menatap anak muda yang memiliki tato di lengan mereka, bibirnya kemudian menukik dingin. Hei, bocah, habislah kamu. Hari ini jika aku tidak menghabisimu, maka aku tidak bernama Balvin. Balvin kemudian melihat Cameron Lin dengan tatapan yang sangat mengerikan, kemarahan terlihat di matanya. Tangannya sudah melepuh karena air panas dan membengkak, wajahnya meringis dan berubah sangat merah. Tua bangka Huang, kamu juga sudah habis. Aku pasti akan menghabisi orang-orangmu dan membuatmu bangkrut. Cameron Lin kembali menamparkan wajah pria tersebut, kemudian membuat tubuh gempalnya melayang di udara, sejauh puluhan meter, kemudian menggelinding, membuat pria itu memekik. Black Ye, lempar mereka semua keluar dari tempat ini. Baiklah. Black Ye kemudian melaksanakan perintahnya, tanpa ragu pria itu kemudian menerjang mereka, dia kemudian membereskan Balvin dan kawanannya, kemudian menghajar mereka sampai mereka merintih memanggil ayah dan ibu mereka, wajah mereka bengkak, setelah dihajar beberapa kali mereka kemudian dilempar keluar ke jalan. Kamu tunggu saja, dasar brengsek, kamu jangan kabur. Balvin sudah dihajar sampai babak belur, tetapi dia masih saja tidak takut. Pria itu kemudian naik ke atas mobil hitam Mercedes-Benz-nya, dia mengeluarkan ponselnya dan menghubungi seseorang. Cameron Lin tidak lagi menggubris mereka. Pria itu kemudian berbalik melihat ke arah Zareth Huang dan juga Melinda Huang. Zareth Huang kelihatan sangat serius, pria itu kelihatannya sangat puas. Melinda Huang sebaliknya malah bersembunyi di belakang Zareth Huang, dia melihat Cameron Lin dengan tatapan ketakutan, di dalam atau wanita itu ada rasa kagum dan juga hormat. Tuan Huang, apa maksudmu ketika mengatakan kalau kamu sudah melunasi hutangmu pada keluarga Qi? Tanya Cameron Lin dengan serius. Zareth Huang kemudian terlihat serius, dia sepertinya sedang memikirkan sesuatu yang sudah sangat lama, dia lantas membuka mulutnya dan mengatakan, Tuan Muda Cameron, aku memanggilmu dengan sebutan ini tidak salah bukan? Wajahmu sangat mirip dengan wajah ayahmu, dan juga sangat mirip dengan wajah Tuan Besar ketika beliau masih muda, benar-benar sangat mirip. Dulu sekali ayahmu pernah datang mencariku, aku juga keluar dari tempat ini. Pria itu mengatakannya dengan suara berat, pada akhirnya, benar-benar sangat menyakitkan. Ayahmu dan juga keluarga Qi sudah binasa, aku juga kehilangan teman-teman baikku, dan beberapa anak didikku. Oleh karena itu, Tuan Muda Cameron, jangan datang dan memaksa aku lagi. Di sisa hidupku ini, aku hanya berpikir untuk menjaga anak perempuanku, melewati sisa hidupku dengan tenang. Menyelesaikan perkataannya, Zareth Huang tidak ingin lagi berpanjang lebar, dia terlihat sangat hancur. Sudah selesai yang ingin kukatakan. Antarkan tamu ini. Zareth Huang mengatakannya, kemudian memberi isyarat tangan pada Melinda Huang. Mendengar hal ini, Cameron Lin kemudian mengerutkan dahinya. Waktu itu ketika keluarga Qi dibinasakan, Mickey pernah mencari Zareth Huang dan mengajaknya keluar dari tempat ini. Waktu itu kakeknya pingsan, pasti dia tidak mengetahui hal ini. Zareth Huang keluar dari tempat ini, pada akhirnya keluarga Qi tetap mendapatkan akhir setragis itu.
Ini, jika Cameron Lin tidak salah ingat, keluarga Qi dibinasakan, yang berada di belakang keluarga Wen adalah Black Dragon King dari Dragon Gate. Sepertinya, kejadian waktu itu, masih ada sesuatu yang tidak diketahuinya. Tuan-tuan, pamanku tidak ingin berbicara dengan kalian, mohon kalian segera kembali. Ujar Melinda Huang dengan perlahan-lahan. Tunggu sebentar. Setelah berpikir sejenak, Cameron Lin kemudian mengatakan, Tuan Huang, sepertinya ada yang tidak ku ketahui, aku tidak tahu kalau Niki pernah datang mencarimu. Cameron Lin mengatakan dengan sungguh-sungguh, anggap aja aku datang tanpa mengetahui apapun. Mohon Tuan Huang, bersedia menceritakan kejadian waktu itu. Zareth Huang terlihat sangat sedih, pria itu kemudian menghela nafas mengatakan apa yang sudah terjadi tidak perlu dibahas lagi. Tuan muda Cameron, bukannya aku tidak ingin membantu masalah Tuan Besar Qi. Hanya saja, aku rasa kekuatanku tidak akan cukup. Diriku yang sekarang ini bukan saja sudah kehilangan anak didikku, terlebih lagi di sekelilingku ada begitu banyak musuh-musuhku yang mencari keberadaanku. Bagaimanapun aku adalah seorang pria yang sudah mulai tua, aku tidak bisa berbuat banyak untuk keluarga Qi. Terlebih lagi aku juga tidak ingin hidupku diusik. Mulai hari ini, aku akan membawa anak perempuanku, meninggalkan kota Di. Tuan muda Cameron, jangan buat aku dalam posisi sulit, berilah aku kesempatan untuk menikmati masa tuaku. Cameron Lin tidak memperlihatkan ekspresi apapun, mengatakan, Tuan Huang, jika bisa tolong kamu ceritakan padaku, setelah kejadian itu, apa sebenarnya yang terjadi. Jika kamu tidak lagi ingin membahas masalah duniawi, aku tidak akan memaksamu. Hanya saja, Tuan Huang, kerugianmu sebesar itu, anak-anak didikmu tewas semuanya, teman-teman yang kamu cintai juga meninggal, bahkan ada orang yang mengejar-ngejar dan mencoba membunuhmu. Apakah kamu bisa menerima semua ini begitu saja? Mengatakan hal ini, Cameron Lin kemudian memperlihatkan tatapan yang sangat dingin, dia memperlihatkannya pada pria itu. Di saat itu pula, mata Zareth Huang juga ikut memperlihatkan tatapan dingin, nafasnya tiba-tiba saja berubah tersengal. Tuan muda Cameron, tidak ada gunanya Anda mengatakan apapun, membawaku, mungkin saja tidak hanya akan sanggup membantu Tuan Besar, tetapi yang lebih buruk adalah menambah kesulitan bagi kalian. Zareth Huang mengatakannya dengan serius. Sambil mengatakannya, Zareth Huang kemudian menarik Melinda Huang, pria itu berbalik dan ingin naik ke atas. Tunggu sebentar Tuan Huang, masalah hari ini tidak peduli bagaimanapun, kamu harus menjelaskannya padaku. Ujar Cameron Lin dengan sungguh-sungguh. Ada apa? Tuan muda Cameron, apakah Anda masih bermaksud memaksaku? Zareth Huang kemudian membalasnya dengan tidak senang, sepasang matanya berubah sangat bersemangat, ancaman kemudian keluar dari tubuhnya. Pria itu seolah-olah sudah tidak tertarik lagi dengan masalah dunia, dan sikap Cameron Lin ini, sudah membuat pria itu melewati ambang batasnya. Tuan muda Cameron, Anda jangan memancingku turun tangan, kemudian memaksa kalian keluar dari tempat ini. Ujar Zareth Huang dengan serius. Black Ye, tolong kamu lihat Tuan Huang. Cameron Lin mengatakannya dengan datar. Berikutnya, Black Ye kemudian melangkah maju satu langkah, tubuhnya seperti angin, bergerak menyerbu Zareth Huang. Wajah Zareth Huang agak berubah, pria itu juga mengeluarkan jurusnya, meskipun sudah tua tetapi beliau masih sangat cepat, mereka kemudian bertempur. Ping, ping. Berikutnya, terdengar deru angin di dalam ruangan itu, seperti ada pertempuran antara naga dan harimau, kekuatan yang sangat menakutkan. Yang terlihat hanyalah bayangan dari kedua orang tersebut, udara di sekitar mereka terdengar bising, 3 menit kemudian, terdengar suara yang sangat mengejutkan. Keduanya kemudian memisahkan diri sejauh puluhan meter. Ini, kamu, kemampuan bela dirimu dan orang-orang itu, ternyata kalian berasal dari aliran yang sama. Wajah Zareth Huang terlihat sangat terkejut, pria itu kemudian melihat Black Ye, seolah-olah dia telah menemukan sesuatu yang sangat sulit dipercaya.